Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, kita akan awali seperti biasanya pengajian ini dengan membaca surat yang mulia yang akan kita pelajari, yaitu surat Asy-Syams. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Best FM di Solo 3 dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi di sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya. Juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Yufid TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita telah mengawali tafsir ayat keberapa? Ayat ke-14 yang bunyinya fakadzabuhu fa'aqaruha, yang artinya bahwa kaum Tsamud walaupun sudah diingatkan oleh nabinya, siapa nama nabinya? Nabi Saleh, agar tidak mengganggu onta yang mereka minta sendiri, sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Rasul mereka yaitu Saleh mewanti-wanti, hati-hati dari onta ini. Biarkan dia minum, jangan diganggu. Ternyata mereka tidak mendengar dan tidak peduli dengan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Justru apa yang terjadi? Fakadzabuhu fa'aqaruha. Justru kemudian mereka itu mendustakan. Fa'aqaruha, dan mereka bukan hanya mengganggu, bahkan mereka menyembelih unta tersebut. Sudah diingatkan sama Nabi Saleh, hati-hati. Kalau kalian tetap melakukan itu, kalian akan ditimpa dengan azab yang pedih dari Allah. Ternyata malah mereka apa? Nantang. Ketika mereka diingatkan oleh Nabi Saleh seperti itu, justru mereka nantang. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Allah rekam tantangan mereka itu di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 77. Jadi ketika mereka menantang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 77, kata mereka waqalu, mereka berkata. Siapa yang berkata? Kaum Tsamud. Waqalu, mereka berkata, ya Salihu, wahai Saleh. Langsung manggil pakai apa? Namanya. Bukan wahai Nabi Saleh, enggak. Saleh. Kalau sekarang mungkin Leh. Ya Salihu, hai Saleh, i'tina bima ta'iduna. Datangkan apa yang kau ancamkan kepada kami. Alias turunkan azab yang engkau janjikan dan engkau ancamkan kepada kami. In kunta minal mursalin, kalau engkau benar-benar rasul. Kalau engkau serius bahwa engkau adalah seorang rasul, maka datangkan azab yang pernah engkau ancamkan kepada kami. Ini berarti sudah melampaui apa? Melampaui batas. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, Allah itu tidak akan menimpakan azab kecuali kepada orang-orang yang sudah melampaui batas. Nek wis kebangetan banget, itu baru akan ditimpakan azab. Tapi naik padanya salah si kecil-kecil gitu. Ya. Allah lebih banyak memaafkan
dibandingkan menimpakan azab. Nanti kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ketika mereka sudah menantang seperti itu, maka kelanjutan dari ayat yang sudah kita baca, fakadzabuhu fa'aqaruha, terus apa? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fadamdama alaihim rabbuhum, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun murka kepada mereka. Bidzambihim, akibat dosa yang mereka lakukan. Kata sebagian ulama, sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pemicu dari azab dan murka Allah. Bidzambihim, akibat apa? Dosa. Allah murka akibat dosa yang mereka lakukan. Berarti perbuatan dosa itu mengundang apa? Murka. Perbuatan dosa dan maksiat itu mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan murka Allah itu bentuknya macam-macam. Kadang-kadang bentuknya kebakaran, kadang bentuknya banjir, kadang bentuknya gempa, kadang bentuknya tanah longsor. Kadang bentuknya gagal panen. Ya. Dan kadang bentuknya males sholat. Ya. Itu murka. Kita kok males sholat, beribadah, ngaji, bebeh. Ya. Maka ketika kita mengalami itu semua, kita harus cepat-cepat introspeksi. Apa dosa yang saya lakukan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab ini. Bukan kok malah mencari kambing hitam. Ya, kambing hitamnya dosa yang kita lakukan itu. Ya. Maka di sini sengaja kata sebagian ulama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pemicunya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka akibat dosa yang mereka kerjakan. Gara-gara dosa yang mereka lakukan maka Allah murka. Jadi Allah itu bukan seperti yang digambarkan oleh sebagian orang yang tidak mengenal Allah. Allah itu dikit-dikit apa? Marah, dikit-dikit menimpakan azab. Enggak, Allah itu bukan pemarah. Ya. Ketika Allah murka berarti ada pemicunya dan pemicunya itu sudah kebangetan. Ya. Kemudian kelanjutannya, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim apa? Fasawwaha. Kemudian Allah menimpakan azab rata kepada mereka semua. Nanti kita akan jelaskan kenapa kok semuanya kena azab. Nanti kita akan jelaskan. Sebelum itu, azabnya itu dalam bentuk apa? Ya, karena kan azab itu macam-macam. Ya, ada yang gempa, seperti yang tadi saya sampaikan. Ada yang korun di apa kan? Di belah buminya terus dimasukkan. Kemudian ada yang dilempari batu panas dari langit. Macam-macam. Nah sekarang azab yang dirasakan oleh kaum Tsamud itu apa? Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berbicara dan bercerita tentang kaum Tsamud, maka kita akan dapatkan azab yang mereka rasakan itu macam-macam. Di dalam surat Al-A'raf ayat 78. Surat apa? Al-A'raf ayat 78. Allah sebutkan bahwa azab yang mereka rasakan adalah gempa. Apa? Gempa. Allah berfirman, fa'akhadhatshumur rajfatu. Maka kemudian datanglah gempa yang menimpa mereka. Satu. Apa? Gempa. Dalam ayat lain, surat Al-Hijr ayat 83. Tadi surat apa tadi?
Al-A'raf ayat 78. Dalam surat Al-Hijr ayat 83 disebutkan bahwa azab itu bentuknya suara yang sangat keras menggelegar. Fa'akhadhathumus sayhatu musbihin. Pada pagi hari itu mereka dibinasakan dengan suara yang keras yang mengguntur. Yang pertama apa tadi? Gempa. Yang kedua apa? Suara keras. Dalam ayat yang lain, surat Az-Zariyat ayat 44. Surat apa? Az-Zariyat ayat 44 disebutkan bahwa azab itu bentuknya petir. Apa bentuknya? Petir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhadhathumus sa'iqatu. Dan datanglah dan mereka disambar dengan petir sampai mereka semuanya binasa. Berarti ada berapa tadi? 3. Satu apa? Gempa. Kedua? Suara keras. 3? Petir. Yang benar yang mana? 3-tiganya benar. Gimana? Gempa, petir, suara keras itu gimana? Bisa jadi suara keras itu adalah petir. Suara keras itu adalah petir. Dan saking kerasnya itu sampai membuat bumi tempat mereka tinggal itu apa? Berguncang. Sekarang kita gak usah jauh-jauh. Kita di Purbalingga ini sering kan yang namanya apa? Petir, kilat gitu ya. Kalau kita perhatikan, petir itu kadang-kadang saking kerasnya itu sampai apa? Kaca itu bergetar. Jenengan bayangkan, suara keras sampai bangunan-bangunan mereka itu runtuh. Itu kira-kira kerasnya gimana? Kita kan tahu mereka rumahnya di mana? Gunung batu yang dipahat. Kira-kira atos apa gue? Sangat keras. Bagaimana istana-istana yang dibangun di gunung-gunung tadi bisa luluh lantak walaupun ada yang tersisa. Ya, walaupun ada yang tersisa. Bagaimana bangunan sekuat itu bisa luluh lantak dengan suara petir. Itulah azab yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Tsamud. Dan semuanya diazab oleh Allah dengan azab tersebut. Seperti yang tadi kita bawakan apa? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Terus apa? Fasawwaha. Semuanya rata kena azab tersebut. Pertanyaannya, yang menyembelih berapa orang? 1. Ya enggak? Ayat keberapa itu? Ayat 12. Apa? Idzim ba'atha ashqaha. Bangkitlah orang yang paling sial di antara mereka. Masih ingat namanya siapa? Siapa? Kudar. Namanya Kudar. Ya, bukan kuda. Kudar. Ya, namanya Kudar. Dia bangkit. Kemudian dia ambil pisau. Dia sembelih itu onta. 1 orang. Tapi kok yang kena azab? Semuanya. Jangan sampai terbetik di dalam benak kita Allah ini zalim. Wong sing salah siji kok sing azab kabehan. Jangan sampai terbetik itu di dalam benak kita. Tapi boleh enggak kita bertanya? Kok yang diazab semuanya padahal yang nyembelih 1 orang? Boleh enggak bertanya seperti itu? Boleh. Kira-kira jawabannya apa? Yang lain mendukung. Betul.
Karena mereka semuanya mendukung apa yang dilakukan oleh siapa? Qudar. Maka pernah saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa Qudar ini dan teman-temannya, jadi ada 9. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin. Ada 9 ini think tank-nya. Apa think tank? Apa think tank? Provokator. Ya bolehlah. Ya dedengkot. Ya. Yang punya ide. Ya. Yang punya ide ini 9 orang. Tapi 9 orang ini, kalau bahasa sekarang, itu mereka sudah melakukan apa? Datang ke rumah-rumah itu ngapain? Apa? Minta dukungan. Bikin surat pernyataan. Ya kalau sekarang biasanya tanda tangan. Ya nggak mesti harus seperti itu gitu loh, tanda tangan. Tapi mereka itu sudah setuju. Bahkan diceritakan oleh Qatadah, sebagaimana dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, balaghana anna Uhaymira Thamud lam ya'qirin naqata. Telah sampai berita kepada kami, kata Qatadah, bahwa si eksekutor, tukang nyembelih onta tadi, itu sebelum dia menyembelih, ya, hatta taba'ahu saghiruhum wa kabiruhum wa dzakaruhum wa unthahum. Sebelum menyembelih itu sudah disetujui oleh yang kecil, yang besar, yang laki-laki, yang perempuan. Alias sebelum dia menyembelih, dia sudah meminta persetujuan kepada orang-orang seluruh kaum Tsamud yang kafir. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, pegawene, penganggure. Semuanya sudah setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh siapa tadi? Qudar. Walaupun yang nyembelih itu cuma 1. Menarik sekali bagi mereka yang faham bahasa Arab. Sing ora paham yang ngono. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Sing paham bahasa Arab apa artinya ya, Jan? Fakadzabuhu. Buhu. Kata gantinya di situ dia atau mereka? Mereka. Sing paham bahasa Arab. Ya. Fa'aqaruha. Mereka menyembelih onta itu. Pakai kata ganti apa? Mereka. Bukan kata ganti dia. Padahal yang nyembelih berapa? 1. Tapi Allah gunakan kata-kata mereka yang menyembelih. Kenapa? Padahal yang menyembelih cuma 1 orang. Karena mereka semuanya apa tadi? Setuju. Walaupun mereka tidak ikut langsung dalam proses penyembelihan itu. Makanya jamaah yang kami hormati, mendukung maksiat. Apa? Mendukung maksiat. Walaupun jenengan tidak melakukan langsung, itu akan memancing azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan tidak ikut beli togel, tapi melu tanda tangan. Tanda tangan apa? Setuju dengan dibukanya apa? Agen togel di desa jenengan. Nyong ora tuku rokok ya, sorry ya, ngaji kok tuku togel. Tapi jenengan ikut tanda tangan. Ya. Menyetujui dibukanya agen togel di kampung. Itu akan mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 25. Surat apa? Al-Anfal ayat 25.
Dalam surat Al-Anfal ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu." Takutlah kalian. Dengan apa? Fitnah. Takutlah kalian dengan ujian, dengan bencana, dengan musibah. Takutlah kalian dengan musibah, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan musibah, bencana, azab. Yang azab itu ketika turun tidak akan menimpa hanya kepada orang-orang zalim saja. Jadi ketika azab turun, itu orang bedak-bedakakan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, fasawwaha, azab itu akan apa? Rata. Ya. Kalau yang diazab satu kampung, ya satu kampung semuanya diazab. Loh Ustaz, saya kan tidak ikut-ikutan Ustaz. Jenengan mengingkari atau tidak? Makanya ketika para ulama menafsirkan ayat yang barusan kita baca, surat apa tadi? Al-Anfal ayat berapa? 25. Seperti Syekh Sa'di misalnya, beliau menjelaskan bahwa kenapa kok azab ini kemudian rata kepada semuanya, yang berbuat dosa dan yang tidak berbuat dosa? Kata beliau, karena saat itu kemungkaran sudah merajalela dan orang-orang diam. Tidak ada yang mengingkarinya. Ketika ada kemungkaran merata di suatu daerah, kemudian semuanya diam. Tokoh masyarakatnya diam, tokoh agamanya diam. Aparatnya diam. Masyarakatnya diam, semuanya diam. Maka hati-hatilah dengan azab yang akan turun merata kepada semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz, kalau kita ngomong, jangan-jangan besok kita hilang Ustaz. Hilang gimana? Hilang dari peredaran. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Yang namanya mengingkari kemungkaran itu ada apanya? Ada level-levelnya. Sesuai dengan apa? Kemampuan. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sering kita dengar. Hadis riwayat Muslim. Apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat apa? Melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan apa? Tangan. Siapa yang berwenang? Yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan. Kepala sekolah punya kekuasaan di mana? Di sekolahnya. Bapak punya kekuasaan di mana? Di rumahnya. Ketua RT punya kekuasaan di mana? Di RT-nya. Ketua RW punya kekuasaan di RW-nya. Lurah punya kekuasaan di desanya. Camat punya kekuasaan di kecamatannya. Bupati punya kekuasaan di wilayah kabupatennya. Gubernur punya kekuasaan di wilayah provinsinya. Presiden punya kekuasaan di seluruh negaranya. Sing paling apot sing endi? Presiden. Dan tentunya presiden punya bawahan. Ada Kapolri, ada apa? Kalau TNI apa? Panglima TNI. Nanti di provinsi ada Kapolda, ya. Nanti di kabupaten ada Kapolres. Kemudian di kecamatan ada
kapolsek, ya. Maka bersyukurlah jenengan yang punya kekuasaan. Asal kekuasaannya jangan cuma dinikmati anget tok. Tapi bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk mengingkari kemungkaran yang ada di wilayahnya, dan itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat para penguasa pada zaman Nabi SAW dan sesudah mereka, para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, sulit untuk tidur. Tidur mereka nggak bisa nyenyak. Karena mereka faham betul nanti pada hari kiamat akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ada kemungkaran di wilayahnya dan dia cuma diam saja padahal dia punya kemampuan untuk mengingkarinya. Jangankan kemungkaran, Umar bin Khattab pernah mengatakan, andaikan ada seekor kambing mati kelaparan di tepi Sungai Efrat. Sungai Efrat itu di Irak kalau nggak salah. Sedangkan Umar tinggal di mana? Di Madinah. Madinah Irak berapa ribu kilometer? Berapa ratus kilometer? Andaikan ada seekor kambing mati kelaparan di tepi Sungai Efrat, aku takut nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kambing itu mati ketika engkau berkuasa? Bagaimana dengan kemungkaran yang didiamkan padahal punya kekuasaan? Ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu apa? Biyadihi. Fa illam yastati'. Kalau apa? Nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Karena di luar kekuasaannya. Jadi nggak mampunya itu bukan karena ototnya kurang apa? Kurang kuat, utuh. Nggak mampu karena di luar kekuasaannya. Ya, anaknya tanggane. Nggak ada hubungan apa-apa. Utuh ponakan, utuh putu, utuh apa maning? Wah, peluran. Pokoknya bukan apa-apanya lah. Ya, gak ada hubungan apa-apa kecuali tetangga. Kita lihat dia berbuat maksiat. Apa terus kita bergerak pakai tangan kita? Gak, di luar kekuasaannya. Ya. Fa illam yastati'. Kalau tidak mampu, fa bilisanihi. Baru dengan apa? Lisannya. Kalau nggak mampu dengan lisan. Lisan gue apa? Haruh-haruh. Ya, jadi jenengan kalau ngelihat ada tetangga seperti itu, anaknya bermaksiat, paling tidak jenengan itu mengingatkan dengan lisan. Termasuk ustadz. Termasuk apa? Ustadz. Dalam ceramahnya, dalam khutbahnya. Maka keliru kalau ada orang mengatakan, lah ustadz kur ngomong tok. Bok, jukut bedil apa kepriwe? Ini kemampuannya di situ. Ini sudah di luar apa? Sudah di luar kekuasaannya, sudah di luar batas kemampuannya. Kemampuannya itu adalah dengan lisan. Kecuali nek ustate gue gubernur, nek ustate gue presiden, nek ustate gue polisi, nek ustate tentara, berarti dia bisa dengan tangannya, bisa dengan apa? Lisannya. Berarti level yang pertama paling tinggi dengan apa? Tangan. Gak bisa dengan tangan pakai apa? Pakai lisan. Orang bisa loro-loro nih kepriwe jajal. Tangan gak bisa, lisan gak bisa. Apa kata Nabi SAW? Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak mampu maka mengingkari dengan hatinya. Mengingkari dengan hati sih kepriwe? Mengingkari dengan hati maksudnya adalah kita tidak terima. Kita tidak rela. Kita tidak senang. Kita benci melihat apa yang kita
saksikan. Berupa maksiat yang tersebar di mana-mana. Bukan malah seneng. Ya. Lihat ada orang-orang pada lewat. Pakaiannya you can see. Buka paha tinggi. Harusnya diingkari. Walaupun belum bisa ngomong. Ya. Walaupun belum bisa mengingatkan. Mbak, gue aja keduren gue. Walaupun belum bisa kayak gitu, paling tidak kita itu gak suka. Dan gak suka itu jangan melotot. Maksudnya aja disawangi baik. Itu namanya gak suka. Gak suka itu. Allah, kenapa ada seperti ini? Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah orangnya. Fadzalika at'aful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Yang mana? Yang mengingkari dengan hati. Tapi masih dalam kategori iman, masih level iman, masih beriman. Tiga-tiganya ini masih beriman, walaupun yang paling tinggi yang mana? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, masih iman. Terus kapan tidak berimannya? Disebutkan dalam riwayat, dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim juga, tidak berimannya adalah walakin man radiya wa taba. Situasi ketika seseorang itu rela melihat kemungkaran itu. Hatinya tidak terasa sakit. Hatinya tidak terganggu. Hatinya nyaman saja, adem ayem melihat kemungkaran di mana-mana. Bahkan ikut-ikutan. Ya tadi, tanda tangan melu apa? Tanda tangan. Ya. Pembukaan kafe yang banyak remeng-remengnya. Kafe yang remeng-remeng. Itu kan biasanya kan minta apa? Minta persetujuan dari warga sekitar. Lah, orang kepenak lah. Nah, itu dia. Nah, ya, harus punya ketegasan sikap. Walaupun bukan berarti kita kemudian bersikap anarkis, enggak. Ya, jangan sampai, makanya dari awal tadi, ketika kita bicara tentang level yang pertama, yaitu mengingkari dengan apa? Dengan tangan. Kita kan mengatakan itu yang punya kekuasaan di wilayahnya. Di wilayahnya masing-masing. Kalau kita tidak punya kekuasaan di wilayah tersebut, maka jangan pakai apa? Jangan pakai tangan. Kenapa? Yang terjadi adalah suasana chaos. Chaos. Apa chaos? Suasana huru-hara. Kalau masing-masing itu mengingkari dengan apa? Tangannya. Terjadilah apa yang terjadi seperti kejadian dukun santet di mana? Di Banyuwangi. Ingat nggak? Ingat nggak? Enggak. Lupa. Itu kan kejadian tahun 98. Saya ingat saat itu saya masih SMA. Masih di pondok. Ya, tamat kelas 3 SMA gitu. Itu kan beritanya kan santer sekali. Ketika kemungkaran itu diserahkan kepada rakyat sipil, semua boleh mengingkari dengan tangannya. Yang terjadi seperti yang kita lihat. Suasana huru-hara, berantakan, saling membunuh. Dan itulah yang terjadi. Walaupun mungkin ada yang mengatakan, nah itu kan cuma settingan saja. Ya walaupun itu adalah settingan, akan tetapi ketika seorang bebas untuk melakukan segalanya, walaupun dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar, terjadilah apa yang terjadi. Mudah sekali saat itu untuk membunuh orang. Tinggal nyebar isu, si fulan dukun apa? Santet, gemeruduk, pateni. Ngesuk maning ada yang dendam sama orang, tebarkan isu. Si fulan dukun santet, gemeruduk, sana, mati. Dan ternyata yang mati itu banyak guru-guru ngaji. Ya. Banyak guru-guru ngaji, guru-guru TPQ, ya. Karena apa? Karena tidak ada aturan, tidak ada pengekang bahwa ini khusus bagi orang yang punya kekuasaan di mana? Di wilayahnya.
Tadi kita katakan fasawwaha, semuanya dapat apa? Azab. Nabi Soleh kena azab enggak? Nabi Soleh kena azab enggak? Hah? Enggak. Katanya tadi semuanya. Nabi Soleh kaum Samud atau bukan? Nabi Soleh kaum Samud atau bukan? Kaum Samud. Ada enggak yang ikut Nabi Soleh beriman sama Nabi Soleh? Ada. Mereka kena azab enggak? Tidak. Dalilnya apa? Betul. Nabi Soleh tidak kena azab. Orang-orang yang beriman dengan beliau juga tidak kena azab. Kenapa? Karena mereka mengingkari. Nabi Soleh tidak putus-putusnya mengingkari. Orang-orang yang beriman bersama beliau juga mengingkari. Makanya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diceritakan dalam surat An-Naml ayat 53. Ini dalilnya. Surat apa? An-Naml, maaf bukan An-Naml. Hud. Surat apa? Hud ayat 66. Dalam surat Hud ayat 66 Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Falamma jaa amruna", ketika telah datang keputusan dari kami. Kami di sini siapa? Allah. Ketika telah datang keputusan dari Allah untuk menimpakan azab kepada kaum Tsamud, najjayna Salihan walladzina amanu ma'ahu. Kami selamatkan Salih dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Berarti Nabi Salih dan kaumnya tidak termasuk orang yang kena apa tadi? Kena azab dari Allah Azza wa Jal. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ulangi bahwa azab yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Saleh bentuknya apa tadi? Gempa, suara keras, petir. Ya. Dan itu mungkin bisa kita padukan bahwa petirnya saking kerasnya sampai membuat bumi atau gempa, ya, sampai membuat bumi ini bergetar, gempa hebat sehingga rumah dan istana-istana mereka pada hancur berantakan. Kemudian azab yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Tsamud itu sifatnya apa? Menyeluruh. Walaupun yang menyembelih itu cuma satu. Kenapa demikian? Karena kaum Tsamud mereka semuanya setuju, sepakat, merestui ya perbuatan yang dilakukan oleh Qudar. Akhirnya meratalah azab yang ditimpakan oleh Allah. Dan azab itu akan merata ketika tidak ada yang mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran ada apanya? Ada level-levelnya. Yang paling tinggi mengingkari dengan tangan, kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu dengan hati. Kalau dengan hati saja sudah tidak, naudzubillahi min dzalik, tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan surat Asy-Syams, yaitu ayat yang terakhir, ayat ke-15 biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jal. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.